Jadi Allah itu meliputi sekalian alam, artinya Allah itu ada pada tiap-tiap yang wujud. Ya, yakinlah akan kewujudan Allah pada tiap-tiap ciptaannya atau kejadiannya sehingga sempurna, ya, adalah tersembunyi Allah di sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah, semoga kalian semua berada dalam keadaan bahagia dan selalu bersyukur atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Sahabat Nusantara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, mautu antal qoblal maut, ya, artinya matikanlah dirimu sebelum kamu mati, atau mati di dalam hidup, atau mati selama hidup. Yang dimaksud dengan mematikan diri itu, sahabat Nusantara, adalah sebagai berikut, ya, yaitu la hayun, la alimun, la samiun, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bil haq illallah. Ya, itu yang dimaksud dengan mematikan diri, ya, sebab yang hidup, yang melihat, yang mendengar, yang berkuasa, yang berkehendak, dan yang berkalam itu, ya, itu adalah Allah saja, ya, yang memiliki sifat tersebut. Ya, kita makhluk, kita manusia itu tidak memiliki itu semua, ya, sifat hayat, sifat sama, sifat basor, alam, kudrat, irodat, ya, itu semua adalah sifat Allah. Nah, kalau kita masih merasa bahwa itu semua adalah kekuatan kita atau diaku oleh kita, ya, artinya kita itu belum mematikan diri kita, ya. Artinya, ya, la hayun, la alimun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridan, la mawjudun bil haq ilallah, itu pada kita itu tidak ada berkuasa, tidak ada kita itu hidup, tidak ada berkehendak, tidak ada berkuasa, tidak ada kita itu melihat, tidak ada kita itu tahu, ya. La mawujudun bil haq ilallah, ya, yang mawujud, yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kesemuanya itu hanya Allah, ya, tetapi setelah panahnya seluruh diri atau tubuh kita, ya, di dalam uhudiyah Allah dengan ilmu Allah yang qadim, ya, dan ketahuilah sir Allah dalam diri atau tubuh kita. Jika kita tidak mengetahui, maka kita selalu bergelimang dosa, ya. Jadi apabila itu semua diakui oleh kita, merasa milik kita, maka itulah yang dikatakan kita itu bergelimang dosa, ya. Jadi mengaku hak Allah, gitu, ya. Oke. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wujuduka janbun la yugasibahu janbun, artinya bermula Adam itu dosa yang amat besar, maka tiap-tiap diri atau tubuh yang berdosa tidaklah sempurna untuk mengenal Allah, ya, walaupun bagaimana berbaktinya,
tetap tidak sempurna untuk mengenal Allah. Karena berbakti itu adalah umpama diri atau tubuh dengan roh, maka dari itu ketahuilah sir Allah yang sebenarnya di dalam rahasia yang ada, ya. Seperti Allah berfirman dalam hadis qudsi, al insanu siri wa ana sirahu, ya. Artinya insan itu adalah rahasiaku dan aku pun adalah rahasianya, ya. Kemudian Allah berfirman juga dalam hadis qudsi, al insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi, ya. Artinya insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku, kata Allah dalam hadis qudsi, ya. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah, jika kita melihat Allah dengan mata kepala, ya, berarti Allah itu makhluk, ya. Allah tidak dapat dilihat dengan mata karena Allah bukan makhluk, ya, melainkan Allah lah yang melihat dirinya sendiri. Jadi Allah melihat Allah, yang berhak melihat Allah adalah Allah sendiri, ya. Hanya Allah mengenal Allah, gitu kan. Nah, sementara kita manusia itu bersifat tidak ada, ya. Kita ini dari dulu, sekarang, dan yang akan datang itu kita itu tidak wujud, ya. Kita ini tidak ada, ya. Dalam sifat 20 itu yang wujud itu hanya Allah, sementara selain Allah adalah Adam, bukan Adam tapi Adam pakai ain, ya, Adam, artinya tidak ada. Nah, mana mungkin yang bersifat tidak wujud, ya, yang tidak ada itu melihat yang wujud. Jadi mana mungkin yang tidak ada boleh mengenal atau boleh melihat yang ada. Jadi yang ada saja yang boleh mengenal atau melihat yang ada, yang wujud saja yang mengenal yang wujud. Oleh karena itu sahabat, nah inilah pentingnya kita belajar mengenal Allah, ya. Ini penting sekali kita untuk bersama-sama belajar mengenal Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat mengenal Allah dengan Allah. Itu araftu Robi bi Robi. Jadi, kalau selain Allah tidak mungkin, ya, mengenal Allah. Gitu. Nah, demikian, ya, pada cerita Nabi Musa, ya, bahwa diceritakan Nabi Musa itu pernah bercakap-cakap dan melihat Allah, ya. Nah, tapi di sini Nabi Musa itu bukan melihat Allah dengan mata kepalanya, gitu, ya, tetapi Nabi Musa melihat Allah itu dengan ilmu, ya, gitu, dengan ilmu. Nah, persoalannya ya di sini, ya, persoalannya ilmu itu apa, ya, dan ilmu itu siapa? Nah, ini, ya. Oke, ada yang tahu? Tulis di komen, ya. Nah, sahabat, dalam sifat 20 itu disebutkan atau dikatakan bahwa ilmu itu adalah sifat Allah, ya. Jadi singkat kata atau ringkasnya, jadi ilmu itu sendiri ialah Allah, gitu, ya. Tadi kan ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridon, aliman, mutakaliman, itu tiada lain adalah Allah, ya, sifat-sifat Allah. Nah, Nabi Musa melihat Allah itu dengan ilmu, ya, sedangkan ilmu itu tiada lain, ya, Allah juga, gitu. Jadi melihatnya Musa kepada Allah itu adalah dengan Allah juga. Jadi Nabi Musa itu tidak ada kemampuan untuk melihat Allah. Jadi Nabi Musa itu melihat Allah, ya, dimampukan oleh Allah, bersama Allah, dengan Allah.
Itu ya, kalau tidak dengan izin Allah, Nabi Musa juga tidak akan mampu melihat dan berkata-kata dengan Allah ya. Nah, bagaimana kita manusia ya itu mungkin untuk boleh melihat Allah ya. Nah, makhluk manusia itu tidak akan mungkin boleh melihat Allah. Karena apa? Karena Allah itu bersifat batin atau Allah itu bersifat gaib ya. Itu. Melainkan yang batin atau yang gaib saja yang mengenal yang gaib dan atau yang batin ya. Nah, sahabat Nusantara, yakinlah kepada Allah Ta'ala dengan seyakin-yakinnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana yang dikatakan yakin kepada Allah itu ya. Sahabat Nusantara, yang dimaksud yakin dan percaya kepada Allah itu hendaklah hingga sampai kepada tahap tidak berhuruf dan tidak bersuara, tidak berjirim dan tidak berjisim ya. Nah, kita yakin, kita percaya kepada Allah itu yaitu sampai sempurna, sampai kepada tahap tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berjirim dan tidak berjisim. Artinya kalau berhuruf, bersuara, berjirim dan jisim itu pasti bukan Allah ya. Nah, bagaimana tidak sahabat? Bagaimana ya tidak berhuruf dan tidak bersuara itu? Nah, tadi kan tahap kita yakin kepada Allah itu harus sampai kepada tahap tidak berhuruf, tidak bersuara, wala sautin wala harfun ya, tidak berjirim, tidak berjisim. Nah, sekarang bagaimana yang dimaksud dengan tidak berhuruf dan tidak bersuara itu? Oke, tetap stay ya. Nah, terus panteng di sini supaya tidak tersalah paham. Oke, lanjut ya. Oke, sahabat Nusantara, baiklah, maksud daripada tidak berhuruf dan tidak bersuara itu adalah hendaklah perkara yakin kita sampai kepada tahap jangan terlihat adanya makhluk ya. Sampai tidak tertilik atau sampai tidak nampak adanya diri. Nah, itu ya. Selagi masih tertilik makhluk ya, sampai masih terlihat nampak adanya makhluk, selagi itu pasti ada huruf, ada suara, ada sesebutan, ada bunyi-bunyi gitu ya. Tuh ya. Untuk sampai kepada yakin yang tidak berhuruf dan tidak bersuara itu, hendaklah jangan tertilik adanya makhluk. Nah, selagi kita masih terlihat adanya makhluk, selagi itulah pasti ada jirim dan jisim. Nah, kalau ada jirim dan jisim, tentulah itu bukan Allah, masih makhluk ya. Oke, itu renungkan ya, renungkan, pahami pelan-pelan ya, gitu. Jadi kita lanjut ya. Nah, jadi sampai tidak tertilik lagi makhluk, itu maksudnya jangan wujudkan makhluk, jangan wujudkan makhluk. Setelah tidak wujud makhluk, barulah dikatakan Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara, la sautin wala harfun gitulah. Nah, Allah itu tidak berjirim ya, dan tidak berjisim. Jadi sahabat, selagi ada makhluk dan selagi wujud makhluk, selagi itulah kita tidak dikatakan bertauhid kepada Allah ya. Nah,
Artinya selagi kita menjirimkan atau menjisimkan atau membayangkan bahwa Allah itu adalah sesuatu, masih ada suaranya, masih ada bunyinya gitu ya. Nah, itu berarti kita itu belum boleh dikatakan kita itu bertauhid kepada Allah Ta'ala ya. Nah, kenapa? Karena kita masih wujudkan huruf dan wujudkan suara. Berarti keyakinan kita kepada Allah itu belum bulat ya, dan belum putus bertauhid kepada Allah. Nah, itu ya sahabat. Jadi Allah itu kenapa seperti itu? Karena Allah itu maha meliputi ya. Dalam Asmaul Husna itu adalah Al-Muhit ya. Allah itu maha meliputi. Allah itu menyeluruh, totalitas ya. Allah itu sempurna ya. Kemudian Allah itu bijaksana ya. Dan sehingga tidak ada satu ruang dan tempat pun yang tidak ada Allah gitu ya. Jadi tidak ada satu ruang dan tempat pun yang tidak ada Allah gitu ya. Nah, selagi adanya alam semesta ini, selagi itulah adanya Allah gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sebabnya kenapa gitu kan? Sebabnya ya, wallahu kulli syai'in muhit. Sebab atau karena Allah itu meliputi sekalian alam itu. Jadi itulah maksudnya. Jadi bukan berarti mendahulukan alam gitu ya. Nah, kalau itu mah Allah ada, alam semesta termasuk diri kita itu ada gitu kan. Nah, tapi dalam pemahaman ini ya, selama alam semesta ini ada, maka Allah itu ada ya. Karena apa? Itu karena Allah itulah yang maha meliputi gitu. Alam semesta, diri kita, dan semua segala apa yang ada di semesta ini ya, itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada di maha ruang ini yang tidak ada Allahnya gitu ya. Gitu. Katakanlah semesta ini adalah maha ruang gitu ya. Nah, itu pasti kemanapun Allah itu ada. Bukan berarti Allah itu banyak, tapi Allah itu maha meliputi, Al-Muhit gitu ya. Oke. Nah, meliputinya Allah itu bagaimana? Nah, meliputinya Allah itu hingga tidak ada ruang dan tidak ada tempat yang tidak ada Allah. Itulah artinya Allah meliputi sekalian alam dan segala sesuatu, termasuklah diri kita ya. Sahabat Nusantara, jadi Allah itu meliputi sekalian alam, artinya Allah itu ada pada tiap-tiap yang wujud ya. Yakinlah akan kewujudan Allah pada tiap-tiap ciptaannya atau kejadiannya sehingga sempurna ya, adalah tersembunyi Allah di sebaliknya gitu. Jadi demikian, Allah itu sudah terang dan jelas nyata di sebalik segala sesuatu gitu. Jadi di sebalik alam semesta ini, di sebalik segala sesuatu, dan di dalam diri kita ya, itu Allah ada di dalamnya ya. Jadi alam semesta termasuk diri kita ini adalah hakikat Allah ya gitu. Jadi masihkah kita buta untuk melihatnya, untuk melihat Allah? Allah yang sudah begitu terang, sudah begitu jelas, sudah begitu nyata ya gitu. Makanya di sini perlunya kita belajar tauhid, kita belajar makrifat ya. Sudah jelas diterangkan dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh ya. Allah nur
ya, cahaya terang dan jelas ya pada langit dan bumi serta seisinya. Tuh. Oke. Jadi pandang dan lihatlah alam ini, sesungguhnya di alam ini tiada lain melainkan hanya Allah semata-mata yang wujud. Sahabat sekalian, coba renungkan, pahami ya. Jadi di alam ini kita pandang, kita pilih, adakah yang selain daripada Allah semata-mata yang wujud gitu ya. Jadi Allah itu dari semenjak dulu ya, idam, kemudian masa sekarang dan masa yang akan datang, bako ya, kekal ya. Itu Allah itu yang ada, sementara kita ini makhluk dari dulu, sekarang dan yang akan datang itu Adam, tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Jadi masihkah kita buta, masihkah kita belum mampu melihatnya ya. Oke. Nah, kalau kita belum mampu melihatnya, itulah yang dikatakan kita itu berdosa ya. Nah, itu ya Allah lah yang maha kuasa, Allah yang maha meliputi, Allah lah yang maha segala sesuatunya ya, sementara kita manusia dan alam semesta adalah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Jadi lurus tuh dengan dalil itu ya, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim ya. Jadi di awal tadi jalan untuk mengenal Allah itu adalah matikan diri kita ya. Bagaimana cara matikannya ya? Kita di la hayyun, la alimun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridan, la kalimat, la mawjudun bil haq illallah. Demikian semoga dapat dipahami. Mohon maaf ya, kita belajar bersama saja, bukan maksud menggurui. Untuk lebih pahamnya silahkan sahabat cari guru yang ada di sekitar sahabat sekalian ya, pasti ada ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita semua, kita sama-sama belajar. Demikian, bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.